Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Sultan Habib, NPP 310287, Fakultas Perlindungan Masyarakat, Prodi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Akan memaparkan tugas ujian akhir semester Pamong Praja. Saya akan memaparkan makna, sejarah, kode etik, tugas, fungsi, peran dan kewajiban, serta nilai-nilai yang ada dalam Pamong Praja. Yang pertama, makna kepamong praja. Kata pamong berasal dari bahasa Jawa yang berarti orang yang diberikan kepercayaan untuk mengemo, mengasuh, membimbing, dan memberitahu. Sedangkan pamong berarti orang yang dituakan dan dipercaya untuk mengasuh, mengemo, membimbing, dan memberitahu. Kemudian, kata praja berasal juga dari bahasa Jawa yang berarti kerajaan, pemerintahan, atau negara. Pamong praja berarti warga negara yang direkrut oleh negara untuk melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan pemerintahan. Pamong praja adalah orang yang dipercaya untuk mengurus pemerintahan, sedangkan kepamong prajaan adalah sifat dari orang yang mengurus pemerintahan. Pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja, yaitu Osvia dan Mosvia. Kemudian, pada tahun 1948, dibentuklah lembaga pendidikan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bernama Sekolah Menengah Tinggi atau SMT. Pada tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan kursus Dinas C atau KDC di Kota Malang. Kemudian pada tahun 1954, KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukit Tinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya, serta Kota Mataram. Pada tahun 17 Maret 1956, terbentuklah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yaitu APDN di Kota Malang. Di kota yang sama, di Kota Malang, pada tanggal 25 Mei 1967 telah diresmikan Institut Ilmu Pemerintahan atau yang disebut dengan IIP. Kemudian, pada tahun 1972, Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP yang berkedudukan di Kota Malang akhirnya dipindah ke Kota Jakarta. Kemudian, pada bulan Agustus 1992, Presiden Republik Indonesia telah membentuk dan mengganti nama APDN menjadi STPDN atau Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri. Pada tahun 2004 tentang penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri sampai sekarang menjadi nama IPDN. Kemudian yang ketiga adalah syarat untuk menjadi Pamong Praja. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki kedewasaan, memiliki kematangan emosi, memiliki kemampuan mendidik, memiliki kemampuan membimbing, dan memiliki kemampuan untuk mendampingi. Selanjutnya yang keempat adalah kode etik Pamong Praja. Sebagai korps yang sudah berusia lama serta sudah mengalami pasang surutnya politik pemerintahan daerah, Pamong Praja telah memiliki kode etik atau Code of Conduct yang dinamakan Hasta Budi Bakti. Hasta Budi Bakti berarti 8 nilai pegangan untuk berbakti. Kode etik ini sebenarnya menjadi pegangan moral bagi siapapun yang masuk dalam kategori Korps Praja. Selanjutnya, tugas Pamong Praja. Yang pertama, membantu proses pembuatan keputusan-keputusan. Yang kedua, mengawal agar setiap keputusan itu terlaksana sesuai aturan dengan cara melakukan monitoring, supervisi, dan mengawasi. Yang ketiga, melaksanakan sesuai perintah atasan kecuali perintah yang bertentangan dengan aturan dan nurani manusia. Kemudian selanjutnya fungsi Pamong Praja. Fungsi Pamong Praja adalah birokrat atau pegawai negeri sipil yang mendedikasikan tugas dan pengabdiannya untuk bangsa dan negara, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi Pamong Praja yang selanjutnya memiliki 3 fungsi pokok. Yang pertama, penyelenggara pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pemberdayaan bagi masyarakat. Selanjutnya, Pamong Praja memiliki peran. Yang pertama, abdi negara. Yang kedua, abdi masyarakat. Yang ketiga, pelayanan masyarakat. Yang keempat, perekat persatuan bangsa. Yang kelima, mediator konflik masyarakat. Yang keenam, pemberi makna pemerintahan. Yang ketujuh, pencipta damai di masyarakat. Dan yang kedelapan, pemimpin pemerintahan sipil. Adapun kewajiban sebagai Pamong Praja yaitu untuk mengayomi rakyat, yaitu hadir pada setiap acara masyarakat sehingga masyarakat menjadi tentram karena Pamong Praja ada setiap kerja 24 jam.
dan memberikan masukan kepada pemimpin politik pemerintahan. Untuk itu, pamong praja harus paham tentang politik. Yang terakhir adalah nilai kepamongprajaan. Nilai kepamongprajaan diambil dari bahasa asing. Yang pertama, for your reason. Yang kedua, conducting. Yang ketiga, coordinating. Yang keempat, peacemaking. Yang kelima, residue carrying. Yang keenam, turbulence serving. Yang ketujuh, phase air mission. Yang kedelapan, generalist function. Yang kesembilan, specialist function. Yang kesepuluh, responsibility. Yang kesebelas, magnanimous thinking. Dan yang terakhir, omnipresence. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.